dulu itu sampai ada penelitian yang sangat populer dan sangat masuk di dalam pemikiran kita ya, bahwa di Indonesia itu terbagi menjadi abangan, priayi, dan santri. Itu kan produk-produk pendidikan di masa-masa Orde Baru, bagaimana pada waktu itu yang namanya sekolah umum itu betul-betul tidak terlalu menyinggung banyak persoalan-persoalan keagamaan. Jadi biasanya memang posisi NU selama ini, terutama NU, itu memang selalu mencoba memposisikan menjadi kelompok moderat, kelompok tengah. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam berbagai konten yang sudah saya buat, rasanya saya sudah berkali-kali menyebut istilah nasionalis religius. Ya, sebenarnya kesannya nggak enak ya. Kesannya ini ada dikotomi, ada pembelahan bahwa ada kelompok nasionalis, ada kelompok religius, ada kelompok yang betul-betul berpikirnya soal nasionalis tanpa mengabaikan religiusitas, ada kelompok yang religius atau kelompok agama yang seakan-akan bicara agama dan dia terpisah dengan rasa atau pikiran soal nasionalisme, itu kan seakan-akan seperti itu. Saya menggunakan istilah ini, salah satu rujukan saya, terus terang salah satu kiblat saya itu adalah Mbah Mun ya. Mbah Mun itu adalah ulama yang menurut saya sangat concern dalam hal-hal kebangsaan. Beliau ketika memberikan ceramah-ceramah di masyarakat itu sering sekali beliau itu mengungkapkan hal-hal sifatnya kebangsaan. Dan dalam ceramah-ceramahnya itu Mbah Mun selalu memberikan gambaran bahwa di masyarakat kita itu ada kelompok nasionalis dan kelompok religius, dan dua kelompok ini selalu Mbah Mun menginginkan dua kelompok ini bahu-membahu. Dua kelompok ini saling menguatkan dalam konteks menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang kesannya ada keterbelahan seperti itu. Ya, sehingga wajar ketika ada orang yang nggak setuju, kurang sepakat dengan istilah itu. Kalau saya amati, salah satu tokoh yang kurang setuju dengan istilah itu adalah Ketua Umum PBNU, Gus Yahya. Suatu ketika Gus Yahya pernah memberikan pengarahan atau apa itu, tapi ini beliau mengatakan bahwa nggak ada istilah nasional religius. Kami ini Muslim, kami ini punya jiwa religius, tapi kami nasionalis. Jadi dalam diri kami itu ya Muslim, ya religius, ya nasionalis. Itu Gus Yahya mengatakan seperti itu. Nah, dari dua pertentangan ini menurut saya tidak ada yang salah. Menurut saya tidak ada yang salah. Kalau Mbah Mun mengatakan di Indonesia ini ada dua kelompok, nasionalis dan religius, dan harus kerjasama, itu menurut saya lebih didasarkan pada fakta, pada kenyataan dalam masyarakat kita. Artinya dalam konteks sosial kemasyarakatan kita memang ada kelompok yang dia itu nasionalis dan seakan-akan dia itu tidak ada hubungannya dengan agama, meskipun dia seorang Muslim gitu loh. Begitu sebaliknya, ada kelompok yang sangat religius itu ya, kelompok-kelompok agamis, dan dia tidak terlalu peduli dengan persoalan-persoalan yang dalam konteks nasionalisme gitu kan. Memang ada. Nah, kalau saya katakan Mbah Mun lebih konteks ke fakta lapangan seperti itu. Nah, Gus Yahya tadi itu idealnya memang seperti itu. Jadi yang disampaikan Gus Yahya itu lebih konsep idealnya seperti itu. Jadi seorang Muslim itu harusnya dalam dirinya juga tertanam jiwa nasionalisme. Seorang Muslim itu harusnya punya jiwa yang mencintai tanah airnya, sehingga tidak terpisahkan sebagai seorang Muslim sekaligus sebagai seorang nasionalis. Jadi dua-duanya menurut saya dalam konteks sudut pandang yang berbeda benar, tidak ada yang salah. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa akhirnya di Indonesia ini terjadi polarisasi seperti itu, dualisme seperti itu? Mungkin ini terjadi tidak hanya di Indonesia ya, di negara-negara yang mungkin masyarakatnya mayoritas Muslim itu mungkin sebagian
Ya seperti itu. Nah, kira-kira apa? Nah, menurut saya mungkin Anda punya pandangan berbeda, monggo ya. Nah, menurut saya memang ini tidak lepas dari politik pecah belah, politik untuk mempolarisasi masyarakat yang dilakukan zaman-zaman kita masih dijajah dulu. Dan ini Belanda yang paling punya peran, ini Belanda. Belanda itu karena pada waktu itu memang ketika mereka menghadapi kenyataan di Indonesia itu mayoritas Muslim, dan ketika mereka itu menjajah banyak mendapatkan perlawanan dari tokoh-tokoh Muslim, maka dia strategi untuk melemahkannya adalah dengan cara itu. Maka dulu itu sampai ada penelitian yang sangat populer dan sangat masuk di dalam pemikiran kita ya, bahwa di Indonesia itu terbagi menjadi abangan, priayi, dan santri. Ini kan juga pembelahan. Jadi masyarakat yang sudah Islam saja itu dibelah menjadi 3 tadi. Masyarakat Islam yang santri, masyarakat Islam yang abangan, masyarakat Islam yang priayi. Memang faktanya seperti itu, tapi dengan pendefinisian seperti itu kan lebih ada jarak. Jadi memang mungkin betul kenyataan di lapangan seperti itu. Tapi ketika ada pendefinisian itu biasanya lebih gapnya, jaraknya itu akan lebih kelihatan. Beda dengan tidak didefinisikan, itu biasanya lebih cenderung akan lebih cair. Nah, Belanda atau penjajah kolonial pada waktu itu punya misi memang ya bagaimana kita dipisah gitu. Jadi artinya kita memang fakta sosial kita seperti itu ya. Sehingga ketika dalam menghadapi Pilpres ini, ketika masih ada wacana harus mengkombinasikan antara nasionalis dan religius, ya masuk akal. Memang kenyataan di masyarakat seperti itu. Karena sebenarnya ya lucu gitu, sebenarnya ya nggak logis gitu ya. Sekarang gini, kita bicara 3 calon saja yang ada ya. Kita bicara 3 calon yang ada gitu ya. Lah, Ganjar itu jelas Muslim, sejak lahir dia Muslim gitu kan. Istrinya itu keluarga pesantren, berhijab gitu kan, dalam kesehariannya berhijab, sampai ketika bersepeda aja kan istrinya Ganjar itu berhijab kan. Artinya memang hijab atau berkerudung itu sudah menjadi menyatu dalam diri istrinya Ganjar, dan istri Ganjar itu adalah cucu dari ulama di Purbalingga, salah satu kiai pesantren, punya pengasuh pesantren di lingkungan NU kan gitu. Begitu juga Anies itu kan ya orang Islam apa kan gitu. Istrinya juga jelas semuanya Muslim. Prabowo dengan kadar tertentu mungkin keislamannya juga tetap kan dalam KTP-nya tetap Prabowo itu Muslim kan gitu. Nah, ini kelompok ini meskipun Muslim, ini mau tidak mau tetap dikategorikan sebagai nasionalis. Ya mungkin bisa di pemikiran mereka terpaksa selama ini nasionalisme kondisinya seperti itu. Pengkondisiannya itu terus terang kalau menurut saya itu berangkat dari sekolah-sekolah kita. Dulu, ya saya kan produknya Pak Anies ya, atau Pak Anies itu kan usia sekitar berapa ya, sekitar 40-an atau 50-an kan gitu, sama dengan Pak Ganjar kan usia-usia itulah. Itu kan produk-produk pendidikan di masa-masa Orde Baru, bagaimana pada waktu itu yang namanya sekolah umum itu betul-betul tidak terlalu menyinggung banyak persoalan-persoalan keagamaan. Memang kesannya itu sekuler. Kesannya sekuler. Nah, satu sisi itu ada pesantren, ada madrasah yang ini nanti akan melahirkan kelompok-kelompok yang lebih cenderung diidentifikasikan sebagai kelompok religius gitu. Maka dulu seperti Pak Mahfud yang berangkat dari keluarga santri itu terpaksa sekolah itu pagi dan sore. Pagi sekolah umum, sore sekolah madrasah. Di dalam dunia pendidikan itu terjadi dualisme, terjadi tadi pemisahan, dan itu kalau kita belajar kembali ke sejarah itu memang tidak lepas dari strategi politik imperialisme, politik dari pemerintah kolonial pada waktu. Yaitu apa? Ketika mereka itu ingin melaksanakan pendidikan di Indonesia dengan politik etis pada tahun 1900-an ya, itu mereka mendirikan sekolah yang umum yang tidak mengajarkan agama. Sekolahnya sekuler. Sementara di sisi lain masyarakat Indonesia itu pada waktu itu rata-rata pendidikannya pesantren.
Jadi ceritanya itu kan begitu. Jadi dulu ketika para wali itu berhasil menyebarkan Islam di Indonesia, itu mayoritas penduduk di negeri ini, di wilayah Nusantara ini, itu kan Muslim. Nah, pendidikan yang mereka gunakan itu adalah sistem pesantren. Memang dominasinya pelajaran agama. Ya, pelajaran agama. Nah, ketika Belanda itu dituntut untuk menyelenggarakan sekolah di sini karena sekian tahun mereka itu membiarkan pendidikan masyarakat di daerah jajahannya, yaitu di daerah Nusantara ini, akhirnya Belanda mendirikan pendidikan, dan ketika mereka mendirikan pendidikan itu betul-betul pendidikan yang berbeda dengan pesantren. Ini itu kelihatannya sepele ya, bahwa Belanda punya sekolah sendiri, model sendiri, masyarakat punya model sendiri. Tapi ini dalam perkembangan kemudian dampaknya besar sekali. Karena apa? Dampaknya itu adalah yang sekolah dari pesantren dan dari madrasah menghasilkan alumni-alumni yang berpandangan religius tadi atau agamis tadi. Yang ini yang lulusan alumni-alumni pendidikan yang dikelola pemerintah Belanda pada waktu itu menghasilkan orang-orang yang ya lebih sekuler gitu kan. Maka ketika kita memerdeka itu kan nampak sekali ketika merumuskan dasar-dasar negara di BPUPPKI dan seterusnya, itu memang akhirnya orang-orang yang lahir atau dulu dididik di pesantren itu mewakili kepentingan agama, kepentingan masyarakat Islam gitu kan. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, ada Ki Bagus Hadikusuma dari Muhammadiyah, ada Agus Salim dan seterusnya. Itu kan kelompok-kelompok yang merepresentasikan agama. Nah, di sini ada Bung Karno, ada beberapa yang lain, itu kan mencerminkan nasionalis gitu. Sehingga di situ sudah tampak sekali ada pengelompokan, ada dualisme, ada polarisasi antara religius dan nasionalis. Padahal rata-rata dua-duanya kan Muslim. Kayak Bung Karno itu kan Muslim gitu kan, ya Muslim. Bahkan katanya dulu anggota Muhammadiyah kan gitu. Tapi kan dalam konteks ini, dalam konteks membentuk negara itu dia lebih cenderung nasionalis. Baru di sini ada kelompok yang namanya kelompok agamis. Inilah kenyataan-kenyataan kita gitu. Jadi sekali lagi istilah nasional religius itu memang itu berbau dualisme, berbau dikotomis. Harusnya tidak perlu mestinya gitu, seperti yang disampaikan Gus Yahya, harusnya tidak perlu itu. Tapi kenyataan di masyarakat seperti itu. Sehingga dalam konteks Pilpres ini saya masih sepakat dengan apa yang disampaikan Mbah Mun dalam berbagai ceramah ketika beliau masih sugeng atau masih hidup dulu. Kita memang idealnya saat ini harus tetap mengkombinasikan antara nasionalis dan religius. Mbah Mun itu dulu sebelum, seingat saya Gus Bah yang cerita ya, sebelum beliau berangkat haji dan akhirnya beliau wafat di sana, dimakamkan di sana, itu beliau kan sempat mampir ke Bu Mega dulu. Jadi beliau sebelum haji itu berangkat mampir ke Bu Mega dulu. Dan dugaan saya itu kayak semacam wasiat gitu ya. Beliau memesankan kepada Bu Mega yang kebetulan menjadi elit partai yang terbesar saat ini, yaitu PDIP. Artinya kan sikap pemikiran Bu Mega itu sangat berpengaruh dalam situasi politik Indonesia, sangat menentukan arah bangsa ini kemana. Maka Mbah Mun kelihatannya merasa penting sebelum beliau berangkat ke Mekah dan akhirnya wafat. Mungkin kan orang sekelas Mbah Mun itu sudah semacam punya firasat ya, punya feeling bahwa beliau itu akan wafat di sana. Jadi sebelum berangkat itu beliau sudah memberikan pesan-pesan dengan orang-orang yang dianggap penting gitu ya, termasuk kan di sebelum berangkat pesan kepada keluarganya. Gus Bah banyak cerita itu, termasuk dalam konteks bernegara ini beliau memesankan soal nasionalis dan religius tadi. Nah, dugaan saya ketika bertemu dengan Bu Mega itu, kok dugaan saya Mbah Mun membesarkan itu, mengingatkan itu agar Bu Mega jangan sampai lupa kombinasi atau komposisi nasionalis dan religius itu harus tetap dijaga.
ada. Ini nah, saya dugaan saya seperti itu. Maka saya tuh sampai sekarang ya, ketika sekarang tuh rame-rame bicara calon wakil presiden macam-macam itu, saya masih punya keyakinan nanti Bu Mega yang punya hak prerogatif di PDIP ini itu nanti akan menjatuhkan pilihan yang dugaan saya akan orang-orang yang berlatar belakang religius. Saya sudah berkali-kali menyebutkan lah, bisa orang seperti TGB, bisa orang seperti Pak Mahfud, bisa orang seperti Pak Said Agil Siraj, bisa seperti orang seperti Prof. Nazaruddin Umar, bisa juga dari Muhammadiyah, entah itu Pak Haidar Nasir, entah itu Pak Muhadjir Effendi, bisa jadi gitu. Tapi intinya PDI masih butuh itu. PDI masih butuh itu. Karena apa? Kalau tidak, PDI itu nanti akan dijadikan bulian, PDI itu akan jadi sasaran tembak. Dia akan dikategorikan bukan kelompok religius, jadi kelompok tertentu ini loh. Jadi di dalam konteks masyarakat kita tuh kan gini, meskipun di sini dia ada kelompok religius dan nasionalis, yang religius ini sendiri itu kan ada kelompok yang moderat dan ada kelompok yang modelnya itu kelompok kanan yang cara berpikirannya itu masih ini ya, masih sangat formalis gitu ya. Dan mereka ini cenderung masih tidak menerima dengan NKRI. Kesannya itu masih ingin NKRI ini harus dirubah lagi. Padahal kita tahu kan bentuk negara NKRI itu juga tadi kompromi dari kelompok nasional dan religius ketika awal-awal negara ini dirumuskan, dibentuk kan gitu. Dan itu sudah final. Maka orang seperti Mbak Mun mengatakan bentuk NKRI final. Tapi kan ada kelompok ini. Dan kelompok ini biasanya akan mudah sekali membuli kelompok-kelompok nasionalis kayak PDIP ini. Maka PDIP akan tidak jadi bahan bulian. Itu memang akhirnya membutuhkan kelompok tengah, kelompok religius yang tengah. Dan biasanya di situlah ada NU dan Muhammadiyah. Jadi biasanya memang posisi NU selama ini, terutama NU itu memang selalu mencoba memposisikan menjadi kelompok moderat, kelompok tengah yang menjembatani antara kelompok religius yang agak kanan. Dulu kan ada Masyumi, termasuk dulu ada Masyumi. Sekarang mungkin ya PKS itu kan masuk di situ ya. Dan ada kelompok yang cenderung kiri. Padahal semuanya kalau bicara Muslim itu hampir sebagian itu Muslim. Cuma ada yang diidentifikasikan sebagai Muslim abangan. Mungkin PDI ini akan diidentifikasikan seperti itu, Muslim abangan. Terus ada religius atau santri, ini NU, dan kelompok yang tadi Islam yang angkat Puritan ini itu kan Islam tapi lebih lagi, dan NU biasanya mengambil jarak di tengah. Maka menurut saya, dugaan saya, Bu Mega mesti akan mempertimbangkan itu. Karena kalau enggak nanti akan jadi bahan bulian. Maka kita bisa melihat kan, bisa membuktikan ketika Pak Jokowi 2 kali memimpin ini selalu mencoba mengambil pasangannya itu dari kelompok religius. Pak Yusuf Kala itu kan religius ya. Beliau juga masih keluarga besar NU. Bapaknya Pak Haji Kala itu dulu pengurus NU di wilayahnya sana, di Sulawesi sana. Terus Mbah Ma'ruf dulu ketika Bu Mega ingin maju sendiri itu kan sama Pak Hasyim Muhyadi, ketua PBNU pada waktu itu kan gitu. Tapi intinya meskipun sekarang itu berbagai nama wakil presiden itu berseliweran gitu ya, nah saya itu sampai sekarang meyakini bahwa Bu Mega pada titik terakhir nanti akan memutuskan bahwa yang diambil adalah kelompok yang religius. Dan ini mungkin dugaan saya tadi, kemungkinan sebelum Mbah Mun pergi haji itu mampir ke Bu Mega itu saya yakin pesannya itu. Dan mungkin Bu Mega akan berpegang itu, karena Bu Mega itu kan tahulah latar belakang, tahu sejarah bagaimana dulu bapaknya Bung Karno itu mencerminkan kelompok nasionalis harus kerjasama dengan kelompok-kelompok religius yang pada waktu itu memang lebih banyak bekerja sama dengan para kiai-kiai NU kan gitu. Oke, sementara itu jadi saya ingin menjelaskan lebih dalam kaitannya dengan nasionalis religius, karena kita itu tahu ya kenapa istilah itu harus muncul gitu ya, sehingga kita itu sadar betul bahwa memang itu tidak ideal istilah itu, tapi kenyataan di masyarakat seperti itu. Yang penting kita ingin bagaimana NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila itu adalah sebuah kompromi. Itu sebuah hasil ijtihad, itu hasil perdebatan panjang. Dan dari hasil kompromi itu akhirnya bangsa ini sudah berapa berarti 73
8 tahun merdeka dan kita bisa disatukan. Maka ya alangkah baiknya itu tetap terus dirawat. Dan kita harus ambil bagian dalam merawat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.